Oke Mas Bro dan Mbak Bro, ketemu lagi di video kisah nyata misteri channel Arfi Jowo. Kali ini dengan judul Istriku Bukan Istriku. Kisah nyata misteri kali ini adalah tentang Bram, pegawai PNS di Jakarta, dan istrinya Elsa, karyawan swasta di Jakarta. Sudah hampir 2 tahun Bram ditugaskan oleh kantornya untuk mengambil kuliah S2 di kota Jogja. Selama Bram melanjutkan kuliah S2 di Jogja, dia dan istrinya Elsa harus berhubungan jarak jauh. Bram di Jogja dan Elsa di Jakarta. Saat Bram tinggal di kota Jogja itulah peristiwa horor tersebut terjadi. Simak terus video ini untuk tahu kelanjutan kisah nyata misteri ini. Rabu 11 September 2019. Sore itu Bram sudah pulang dari kuliah di salah satu universitas negeri di kota Jogja. Sembari menuju ke parkiran mobilnya, Bram menyalakan HP-nya. Ada pesan WhatsApp dari Elsa, istrinya. Bunyi pesan WhatsApp dari Elsa. Sayang, weekend ini aku nggak bisa ke Jogja. Ada rombongan Big Boss kunjungan ke kantor. Aku harus dampingi staf kantor. Jangan ngambek ya. Nanti jam 6 sore aku telepon kamu. Bram lalu mengendarai mobilnya menuju ke arah Cafe XYZ yang terletak di Jalan Palagan. 20 menit kemudian Bram sampai di halaman parkir Cafe XYZ. Bram lalu berjalan ke arah ruangan kafe dan memilih meja yang berada di area outdoor, dekat taman kecil di bawah pohon rimbun. Tak lama kemudian seorang waiter menghampiri Bram. Dia lalu memesan makanan dan minuman. Bram lalu mengambil laptop dari tasnya, meletakkannya di meja dan menyalakan laptop tersebut. Ada beberapa tugas kuliah yang harus dikerjakan Bram. Dia lalu membuka-buka folder di laptopnya. Perhatian Bram lalu terhenti ke sebuah folder. Folder yang berisi foto-foto Elsa, istrinya. Sambil termenung mengamati foto-foto Elsa, pikiran Bram melayang jauh. Biasanya setiap 2 minggu sekali, Bram dan Elsa menyempatkan waktu untuk bertemu. Weekend kedua, biasanya Elsa mengunjungi Bram di Jogja. Dan weekend keempat, gantian Bram yang berangkat ke Jakarta. Rutinitas tersebut sudah dilakukan Bram dan Elsa selama hampir 2 tahun. Karena mereka terpisah kota. Bram harus menyelesaikan kuliah S2 di Jogja, dan Elsa tetap bekerja di Jakarta. Tiba-tiba HP Bram berdering. Ada panggilan video call masuk. Jam di HP-nya menunjukkan pukul 18.19 WIB dan panggilan video call tersebut dari Elsa. Sekitar 15 menit Bram dan Elsa ngobrol di video call. Suasana Cafe XYZ saat itu cukup sepi pengunjung dan mereka bisa melakukan video call tanpa mengganggu pengunjung lain. Cafe XYZ saat itu memang sepi pengunjung. Hanya ada Bram dan 2 orang pengunjung lain. Tapi, tanpa Bram sadari, ada sepasang mata yang sedari tadi mengamati gerak-gerik Bram. Sepasang mata milik sosok tak kasat mata yang mengintai Bram dari balik pepohonan. Selesai video call dengan Elsa, Bram lalu beranjak ke toilet. Tas dan laptopnya ditinggalkan di meja. Sepasang mata yang sedari tadi mengamati Bram masih di persembunyiannya, di balik pepohonan. Sekitar 5 menit kemudian Bram kembali dari toilet. Duduk di kursinya, tas dan laptopnya masih di atas meja. Bram kembali mengamati foto-foto Elsa di laptopnya, sekedar melepaskan kerinduannya. Sudah 2 minggu mereka tidak bertemu, dan weekend ini kebersamaan mereka tertunda lagi. Setelah melepas kerinduan pada istrinya, walaupun hanya memandangi foto-fotonya, Bram lalu kembali ke tujuan awalnya.
mengerjakan tugas kuliahnya. Bram sangat serius mengerjakan tugas kuliahnya. Dia tetap tidak menyadari ada sepasang mata mengamati gerak-geriknya dari kejauhan sedari tadi. 22.16 WIB. Bram beranjak dari kafe XYZ dan mengendarai mobilnya menuju kontrakannya di apartemen ABC. Bram mengemudikan mobilnya menuju ke apartemen ABC yang berlokasi di dekat Jalan Avandi. Kelelahan sudah membuat Bram makin tidak fokus. Dia tidak menyadari ada penumpang tak kasat mata di bangku belakang mobilnya. Sosok tak kasat mata yang sedari tadi mengamatinya di kafe XYZ. Sejak bermukim di kota Jogja untuk melanjutkan kuliah S2, Bram menyewa tahunan 1 unit apartemen. Biaya sewa di apartemen ABC tergolong murah. Fasilitasnya lengkap dan lokasinya dekat kota. Apartemen ABC adalah gedung apartemen tertua di kota Jogja. Beberapa waktu lalu apartemen ini pernah viral di medsos, juga karena kejadian horor. 22.45 WIB. Bram sampai di kamar apartemen. Sebelum tidur, Bram mengecek notifikasi HP-nya. Ada pesan WhatsApp masuk dari Doni. Doni adalah teman kuliah Bram. Mereka mengambil jurusan kuliah yang sama. Sama seperti Bram, Doni juga PNS dari Jakarta yang sedang kuliah S2 di Jogja. Doni lebih muda dari Bram. Usianya 28 tahun. Tapi dia belum menikah. Sejak bermukim di Jogja, Bram dan Doni menjadi sangat akrab dan sering bertemu. Terkadang saat Elsa istri Bram berkunjung ke Jogja, mereka bertiga pergi hangout bersama. Tidak seperti Bram yang memilih mengontrak apartemen, Doni lebih memilih untuk ngekos. Kos Doni tidak terlalu jauh, sekitar 15 menit perjalanan dengan kendaraan dari apartemen Bram. Lokasinya di daerah Babarsari. Bunyi pesan WhatsApp dari Doni. Bro, tadi di ring road aku sempat lihat mobil kamu. Kamu tadi di mobil sama siapa, bro? Tumben, belum weekend Elsa sudah di Jogja. Kok tumben Elsa duduk di bangku belakang, bro? Ya wis, kabar-kabar. Atau besok kita ngopi bareng. Ajak Elsa sekalian, bro. Bram tersenyum membaca pesan WhatsApp dari Doni tersebut. Tapi dia sudah sangat mengantuk dan tidak membalas pesan tersebut. Bram memilih untuk tidur saja. Besok pagi barulah dia akan telepon Doni. Kata Bram dalam hati. Ada-ada aja, Doni. Dari tadi aku pergi sendirian aja. Kok dia bilang lihat Elsa di mobilku? Makin malam makin ngawur penglihatan Doni. Pikiran Bram lalu tertuju ke Elsa. Dia merasa rindu pada istrinya. Tapi sayang sekali weekend ini pekerjaan Elsa di Jakarta sangat sibuk, sehingga tidak bisa berangkat ke Jogja. Bram kemudian tertidur. Kamis 12 September 2019, 03.10 WIB, dini hari. Bram terbangun dari tidurnya karena suara berisik dari luar kamarnya. Suara barang-barang pecah. Suara itu seperti suara gelas yang dibanting. Masih cukup mengantuk, Bram keluar dari ruangan kamarnya, mencari ke arah sumber suara berisik tadi. Sebelum keluar kamar, dia meraih tongkat baseball yang berada di sudut kamar untuk berjaga-jaga kalau misalkan ada maling masuk ke apartemennya. Di ruang tamu, Bram terheran-heran melihat pecahan kaca cermin berserakan di lantai. Bram makin waspada. Perlahan dia berjalan menuju ke dapur dan kamar mandi, masih dengan tongkat baseball di tangan kanannya. Di kamar mandi, lagi-lagi dia melihat pemandangan yang serupa. Pecahan kaca cermin di lantai. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Bram lalu mengecek pintu dan jendela-jendela. Bram menjadi makin heran. Pintu dan jendela-jendela terkunci rapat. Tidak ada yang terbuka. Tidak ada orang lain ataupun kucing liar yang masuk. Bagaimana bisa kaca cermin di ruang tamu dan kamar mandi pecah semua? Dengan keheranan, Bram berjalan menuju ruang kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Pagi harinya, Bram terbangun karena suara HP-nya. Ada panggilan telepon masuk dari Doni. Bram mengangkat panggilan telepon itu. Ternyata Doni sudah berada di luar apartemen. Bram lalu berjalan menuju pintu dan membukanya.
Ketika pintu apartemen dibuka, Doni terkejut melihat pemandangan kaca cermin yang pecah berserakan di lantai ruang tamu. Doni lalu membantu Bram membersihkan pecahan kaca cermin di ruang tamu dan kamar mandi. Hari itu Bram dan Doni beraktivitas bersama. Siang sampai sore kuliah dan lanjut hangout di kantin kampus. Malam harinya Bram mengantar Doni pulang ke kosnya, lalu Bram pulang ke apartemen ABC. Sepanjang hari itu semua tampak normal, kecuali kejadian dini hari tadi. Kaca cermin di ruang tamu dan kamar mandi yang pecah dengan misterius. Tapi, ada hal lain yang tidak Bram ketahui. Sosok tak kasat mata yang sejak kemarin malam mengamati Bram masih mengintai dari kejauhan. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu jadwal kuliah kosong. Biasanya Bram mengisi weekend dengan beraktivitas bersama Doni. Kecuali weekend kedua dan weekend keempat. Waktu khusus untuk Elsa istrinya. Weekend ini seharusnya Bram bersama Elsa di Jogja. Tapi kesibukan pekerjaan kantor Elsa membuat rencana tersebut berubah. Gagal berweekend bersama istrinya membuat mood Bram seharian ini berantakan. Bram sengaja mematikan HP-nya sejak pagi dan dia belum keluar kamar apartemen seharian ini. Seharian ini dia hanya keluar dari apartemen untuk menemui driver ojol yang order makanan ekspres. Hari yang membosankan dan malas kemana-mana. Rencananya malam nanti Bram akan membeli cermin baru untuk menggantikan cermin di ruang tamu dan kamar mandi yang pecah misterius kemarin. Tapi Bram merasa malas sekali beraktivitas di luar apartemen hari ini. Sudah 4 gelas kopi dan hampir 2 bungkus rokok dihabiskan Bram sejak pagi hingga sore ini. Aktivitasnya hari ini juga hanya bermalas-malasan. Harusnya sore ini selepas jam kantor, Elsa berangkat ke Jogja dengan kereta api, dan dini hari Bram menjemputnya di stasiun Tugu. Pikiran Bram melayang-layang keingatannya akan senyum Elsa dan tingkah manjanya. Sabtu 14 September 2019 02.17 WIB. Bram terkejut mendengar suara bel pintu apartemennya berbunyi. Entah sejak kapan bel itu berbunyi. Rupanya Bram tertidur di ruang tamu. Bel itu berbunyi lagi. Bram belum beranjak dari posisinya di sofa ruang tamu. Dia merasa bingung. Siapa yang bertamu ke sini jam 2 dini hari? Untuk kesekian kalinya, bel itu berbunyi lagi. Bram lalu berkata dalam hati, mungkin itu Doni. Seharian ini mungkin dia berusaha menghubungi, tapi tidak bisa karena HP dimatikan. Bram lalu beranjak dari sofa dan perlahan mendekat ke arah pintu apartemennya. Dia mengintip melalui lubang pintu terlebih dahulu. Bram terkejut saat melihat wajah Elsa dari lubang intip di pintu. Dipikirnya Doni yang ada di sana. Bram bergegas membuka pintu. Dan benar saja, istri yang sedang dirindukan ada di depan. Wajah Elsa sedikit pucat. Mungkin dia kelelahan. Bram memeluk dan memberi beberapa kecupan ke Elsa. Untuk beberapa saat mereka bermesraan. Percakapan Bram dan Elsa. Kok kamu bisa ada di sini sayang? Aku kira kamu nggak bisa ke Jogja weekend ini. Ya, surprise aja. Ini kita mau masuk ke dalam atau tetap di luar aja? Astaga, aku lupa kita masih di depan pintu. Ayo masuk sayang. Mereka lalu masuk ke ruang apartemen dan melangkah menuju ke arah kamar. Sesampainya di kamar, Bram melanjutkan memeluk dan menggoda mesra Elsa. Mereka lalu berjumpa, hingga akhirnya mereka tertidur pulas. 9.40 WIB. Bram terbangun. Elsa masih tertidur di samping. Bram lalu menuju ke dapur untuk membuat segelas kopi, kemudian duduk di sofa ruang tamu. Bram menyalakan HP-nya yang sejak kemarin sengaja dimatikan. Beberapa notifikasi masuk. Ada pesan WhatsApp masuk dari Doni. Bunyi pesan WhatsApp dari Doni. Bro, kemana aja kok dari kemarin gak ada kabar? Nanti sore kita cari tempat ngopi yuk.
Bram lalu membalas pesan tersebut. Sorry bro, aku nggak bisa nanti sore. Elsa ada di sini. Kayaknya dia kecapean, jadi aku nemenin dia aja di apartemen hari ini. Besok minggu siang aja ya kita hangout bertiga. 5 menit kemudian, ada pesan balasan dari Doni. Oh, aku kira Elsa nggak bisa ke Jogja weekend ini. Yowis, berkabar aja besok siang. Salam buat Elsa. Bram membalasnya lagi. Iya, Elsa dapat izin dari kantornya. Tadi pagi dia sampai Jogja. Oke bro, besok aku kabarin lagi. Hari Sabtu ini Bram dan Elsa menghabiskan waktu berdua saja di apartemen, melepas kerinduan dan bercumbu. Mirip seperti pasangan pengantin baru yang seolah tidak mau jauh-jauh dari pasangannya. Bram benar-benar ingin berduaan saja dengan Elsa hari ini. Dia mematikan HP-nya lagi dan membatalkan niatnya untuk pergi membeli cermin pengganti cermin yang pecah misterius. Kerinduan pada Elsa istrinya membuat akal sehat Bram tertutup dan tidak menyadari bahwa sebenarnya ada keanehan pada Elsa. Minggu 15 September 2019 9.15 WIB. Bram terbangun. Ia lalu beranjak ke dapur untuk membuat segelas kopi. Sementara Elsa masih tertidur. Sepertinya sedang kurang sehat dan kelelahan. Sembari meminum kopinya dan bersantai di ruang tamu, Bram menyalakan dan mengecek notifikasi HP-nya. Ada pesan WhatsApp masuk dari Doni. Bunyi pesan WhatsApp dari Doni. Bro, aku butuh kamu kesini. Aku tadi nabrak motor. Mobilku ditahan di kantor polisi. Need your help bro. Setelah membaca pesan, Bram lalu menelponnya. Kemudian Bram bersiap-siap untuk menyusul ke lokasi Doni saat ini. Dia tahu Doni saat ini sedang butuh bantuan. 25 menit kemudian Bram sudah sampai ke lokasi yang diminta oleh Doni, Cafe Omega. Doni sudah menunggu di salah satu meja di sana. Percakapan Bram dan Doni. Gimana urusan tabrakan mobilmu tadi bro? Sorry, aku bohong tentang aku nabrak motor. Ada hal lebih penting yang mau aku tanyakan. Tolong jawab dengan jujur bro. Tentang apa ini bro? Ada hubungannya dengan Elsa istrimu? Loh, kok jadi tentang Elsa? Elsa di mana sekarang bro? Elsa ada di apartemen sebelum aku kesini. Masih tidur dia. Mungkin kecapean. Jawab jujur bro. Elsa atau perempuan lain yang ada di apartemen kamu sekarang? Kalau memang ada perempuan lain, kamu bilang aja ke aku, supaya aku tahu yang sebenarnya. Apa maksud kamu? Aku memang jarang ketemu Elsa, tapi kamu tahu aku bukan laki-laki bajingan yang suka selingkuh. Dan kamu tahu itu. Apa maksud pertanyaanmu ini bro? Doni mengambil HP-nya, membuka aplikasi Instagram dan menyerahkan HP-nya ke Bram. 2 jam yang lalu Elsa posting story Instagram. Elsa masih di kantornya, di Jakarta. Loh, Elsa ada di sini, di apartemen. Dia masih tidur tadi. Ini memang bukan urusanku bro. Tapi, aku kenal kamu dan Elsa bukan baru kemarin. Jadi kalau ada perempuan lain, kamu bisa bilang jujur ke aku. Elsa bareng ma aku dari Sabtu dini hari. Gak ada perempuan lain. Aku gak main perempuan bro. Yakin kamu? Coba kamu telepon Elsa. Apa benar dia ada di Jakarta? Kalau Elsa di Jakarta, Elsa siapa yang bareng kamu dari kemarin Sabtu? Bram menuruti saran Doni. Dia lalu mengambil HP-nya dan menelpon Elsa selama beberapa menit. Selesai menelpon, Bram tampak bingung. Elsa beneran di Jakarta bro.
Ya Allah, siapa yang ada di apartemenku? Siapa yang bareng aku dari hari Sabtu kemarin? Kamu yakin itu Elsa yang ada di apartemen? Ya seharusnya. Tapi ternyata Elsa masih di Jakarta. Ini gimana sih bro? Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan cermin-cermin yang pecah misterius di apartemenmu. Jangan-jangan waktu aku lihat mobilmu di jalan beberapa hari lalu, beneran aku lihat perempuan itu di bangku belakang mobilmu. Padahal kamu bilang di mobil sendirian waktu itu. Aku hubungi Pak De Anwar. Pak Deku ini kiai di salah satu pondok pesantren di Jogja. Doni lalu menelpon dengan HP-nya. Sesuai saran Ustadz Anwar, Bram dan Doni lalu beranjak menuju apartemen Bram. Namun mereka diminta menunggu di parkiran apartemen ABC sampai Ustadz Anwar datang ke sana. 20 menit kemudian Ustadz Anwar tiba di parkiran apartemen ABC. Kemudian mereka bersama-sama masuk menuju ke apartemen Bram. Sesampainya di ruang apartemen, tidak ada seorang pun di sana. Apartemen Bram kosong. Di kamar tidur juga tidak ada siapapun, hanya terlihat sprei, bantal, dan guling yang berantakan. Namun tidak ada siapapun lagi di sana. Hanya ada Bram, Doni, dan Ustadz Anwar. Ustadz Anwar berkata, "Ada makhluk halus yang mengganggu kamu beberapa hari ini. Dia menjelma wujud istrimu. Semua cermin di apartemen ini dia pecahkan supaya wujud aslinya tidak nampak di cermin. Saat ini dia sudah pergi, tapi masih ada di dekat sini. Supaya dia tidak kembali mengganggu kamu, sesaat lagi kita adakan doa bersama di sini. Ambillah air wudhu, kita akan sholat berjamaah di sini, dan setelah itu kita doa bersama. Insya Allah, makhluk halus itu tidak akan berani mendekat lagi nantinya." Saat Bram dan Doni melakukan doa bersama Ustadz Anwar, pintu apartemen Bram seperti digedor-gedor dengan keras. Beberapa kali terdengar suara teriakan dan tawa cekikian perempuan. Namun mereka tetap melanjutkan doa bersama. Hingga akhirnya, suara-suara gangguan menghilang. Setelah itu, makhluk tak kasat mata tersebut tidak pernah mengganggu ataupun menampakkan dirinya lagi. Dan kehidupan Bram kembali normal. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan subscribe channel Arfi Jowo ini supaya Anda dapat pemberitahuan ketika ada video-video terbaru atau update terbaru dari channel Arfi Jowo. Satu pesan lagi dari saya, wong Jowo, ojo ilang Jowo nih. Terima kasih.